Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Agustina dengan NIM 24002048. Di sini saya akan mereview mata kuliah komunikasi organisasi tentang komunikasi internal dalam organisasi. Yang pertama yaitu A. Fungsi pesan dalam organisasi. Pesan dalam organisasi sebagai media untuk satu, menyampaikan informasi, memastikan seluruh anggota organisasi mengetahui kebijakan atau keputusan strategi. 2. Koordinasi, menghubungkan berbagai departemen atau tim agar bekerja selaras untuk menuju tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu memberikan arahan. Pesan yang digunakan untuk memberikan panduan kepada karyawan tentang apa yang harus dilakukan. 4. Memotivasi. Pesan yang mengandung dorongan atau penghargaan dapat meningkatkan semangat kerja. Yang kelima yaitu menyelesaikan konflik. Komunikasi efektif yang meredakan ketegangan dan mencari solusi atas masalah internal. Yang berikutnya yaitu B. Jaringan komunikasi formal dalam organisasi. Yang pertama yaitu 1. Vertikal. Vertikal dapat menghubungkan antara bawahan dan karyawan ke atas. Karyawan memberikan laporan, ide, atau umpan balik kepada manajemen. Yang ke bawah yaitu manajemen memberikan instruksi, kebijakan, atau evaluasi kepada karyawan. Yang kedua yaitu horizontal, terjadi di antara rekan kerja atau departemen setara, bertujuan untuk koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi. Yang ketiga, keluar atau eksternal, terjadi antara organisasi dengan pihak luar, seperti pelanggan, mitra, atau stakeholder lain. Fokusnya pada membangun hubungan baik dan reputasi organisasi. C. Pentingnya komunikasi internal, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Informasi yang jelas dan lancar, meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses kerja. Yang kedua, meningkatkan menerlibatkan karyawan. Komunikasi yang baik membuat karyawan merasa dihargai dan didengar. Yang ketiga, membangun budaya organisasi. Komunikasi internal membantu menyebarkan nilai dan visi perusahaan. 4. Mengurangi konflik. Dengan komunikasi yang terbuka, miskomunikasi dan kesalahpahaman dapat diminimalkan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa terinformasi cenderung lebih puas dan produktif. Yang D. Strategi menjaga komunikasi internal. Yang pertama yaitu 1. Membangun sistem komunikasi yang terstruktur. Gunakan alat komunikasi seperti email, internet, atau aplikasi kolaborasi untuk mempermudah informasi mengalir. Yang kedua, mendorong budaya komunikasi yang terbuka. Dorong karyawan untuk menyampaikan ide ke bawahan atau masukan tanpa rasa takut. Yang ketiga, pelatihan komunikasi. Latih karyawan dan pemimpin tentang cara berkomunikasi secara efektif dan asertif. 4. Melibatkan pemimpin dalam komunikasi. Pemimpin harus berperan aktif sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan. 5. Evaluasi dan umpan balik. Rutin mengevaluasi sistem komunikasi dan meminta masukan dari karyawan untuk perbaikan. 6. Menyediakan saluran komunikasi khusus. Sediakan jalur komunikasi seperti kotak saran atau platform digital untuk melaporkan isu dengan cepat. Yang terakhir atau yang ketujuh, menggunakan teknologi secara efektif. Menggunakan adopsi teknologi komunikasi terkini untuk menjangkau
seluruh karyawan termasuk yang bekerja secara jarak jauh. Sekian video resume komunikasi organisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.